Ya, oke guys. Pemirsa, kita akan uh, misis wayang golek ya. Dan nanti saya bagi tips-tips untuk cara perawatan wayang golek Kebumen versi Cibarusah atau versi saya, karena saya belajarnya otodidak dengan sendiri, coba-coba dan nanti di sana kita akan praktekan dan juga semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Dan tidak lupa saya ditemenin sama anak ganteng ini. Namanya siapa, Mas? Malu-malu kucing. Ini namanya Asyafi ya. Sudah mau belajar, sudah mau merawat, ikut sama orang tuanya. Dan jangan lupa nanti subscribe channel saya Kitu Hijau Hadi Kusuma, like juga dan komen apa yang dibutuhkan. Akan sebisa-bisa saya, karena keterbatasan dari pengetahuan saya, akan saya share cara praktek ataupun perawatan wayang golek. Mari kita masuk ya. Oke. Ya, pemirsa, ini adalah kotak wayang golek saya yang saya trukah atau saya kumpulkan dari 2011 ya. Dan ini kotaknya masih pakai triplek, dan ini juga pemberian oleh penanggap yang waktu itu saya disuruh ngisi di acara 17 Agustus. Saya dikasih seperti ini ya. Oke, dan ini adalah yang untuk gaya-gayaan saja sebenarnya ya, wayang golek Menak Kebumen ya. Dalangnya Tejos Encen Iye. Nah, ini bahasa Kebumen atau bahasa Ambal ya. Nah, di sini juga saya merupakan aktif di PSMS OY, dan saya pernah belajar di Sanggar di Waluyo, dan sekarang tergabung di grup IWC Indonesian Wayang Club. Dan perlu diketahui, untuk persiapan bongkar kita perlu untuk perawatan ini ada dupa atau hio ya. Ini fungsinya bukan apa-apa, hanya untuk ratus jarit yang ada di wayang ya, ratus jarit untuk yang ada di wayang. Jadi nggak ada hubungannya antara aneh-aneh, karena saya tidak mempelajari seperti itu. Dan ini adalah kapur barus. Ini juga untuk salah satu pengawet, untuk biar tidak ada kecoa, rengit dan segala macam yang sifatnya merusak kayu ataupun kain. Dan ini juga ada minyak pusaka ya, itu bisa minyak apa saja. Ini saya terapkan untuk pembersihan ataupun untuk pengawet dari kayu. Ini saya hanya aplikasi karena melihat benda-benda pusaka ataupun benda-benda besi dan segala macam ya, tosan-tosan aji, makanya saya aplikasikan ke kayu. Semoga ini bisa lebih menambah awet dari wayang-wayang tersebut ya. Jadi sekali lagi, tidak sama sekali ada hal-hal yang aneh di dalam kebudayaan kita ya. Dan ini juga hio ya, kami sediakan hio merek terserah, yang penting baunya wangi. Ini juga untuk pengawet di dalamnya, dan juga bisa untuk ratus jaritnya. Oke, kita mulai bongkar ya. Ini adalah koleksi pribadi saya, dan ada beberapa koleksi dari saudara saya, Mas Sambowo ya, yang ada di Depok ya. Jadi ini ada sebagian koleksi dari Mas Sambowo. Nah, ini wayang saya ya. Oke.
wayang golek menak. Nah, ini mamasnya ada kesana dong. Mana? Ya, oke. Nah, ya ini nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan, atau cara-cara atau jenis-jenis wayang golek ya nanti di season-season berikutnya. Untuk saat ini adalah ngisis wayang ini karena penting sekali ya, karena penting sekali bahwa selama ini kalau misalkan wayang golek tidak sering dibongkar, itu akan mengakibatkan jamur kayu ya. Contohnya di sini bisa dilihat ya. Ini nanti prakteknya yang akan saya praktekkan di sini adalah jamur ini yang bisa dilihat, ini bisa dihilangkan. Contoh, ini saya sediakan sikat bekas ini untuk menghilangkan jamur ya, untuk sikat jamur. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Ya, ini adalah koleksi wayang saya. Nanti akan saya bagi yang untuk Bolo Tengen dan Kiwo kalau di kita. Sementara saya yang penting keluar dulu semua, dan nanti mungkin akan saya jelaskan satu persatu di season-season berikutnya ya. Sambil jalan, ini adalah menak satit ya, menak satit ya, bentuknya seperti ini. Dan ini salah satu perawatan yang tidak tepat adalah, lihat di sini banyak jarit yang bolong-bolong ya. Ini banyak jarit yang sobek-sobek. Ini karena lama tidak dibongkar bisa seperti ini. Oke. Lanjut ya. Oke, ini menak satit. Ini di sini ini Raja Bukmun ya, Raja Bukmun di sini. Raja Bukmun bisa, atau bisa buat yang lain. Ini Raja Kendar, Raja Kendar, Raja Kemar. Ini jenis-jenis, mohon maaf, ini jenis-jenis wayang golek atau nama-nama wayang golek. Hanya saya sedikit saja memperkenalkannya. Nah, ini merupakan Marionani bisa, Sayyid Ibnu Umar bisa. Ini untuk Bolo Tengen, anak Wong Agung Jaing Rono. Oke ya, ini juga anak Wong Agung Jaing Rono. Ini bisa Anom Sayekti, bisa juga buat Raden Jayusman, anak Wong Agung Jaing Rono. Oke, nanti saya tata dulu. Nah, ini bisa buat umban, bisa juga buat beliau. Ini limbuk ya, limbuk wayang golek ya. Ini yang tadi yang belum sempat saya jelaskan, ini demangan ya, bisa demang, bisa buat dagelan juga. Nah, ini juga dagelan, ini demang Jumuah Wage, demangan juga. Ya, ini emban. Nah, emban yang jarang ada juga, ini emban susur ya, emban nginang. Ini juga buat orang desa, juga buat dagelan juga bisa. Ya.
ini buat kiprahan. Ini ratu buto, ratu kecil ya. Nah ini juga bisa buat, kalau saya sukanya ini Pak, untuk rojo jubin ya, rojo jubin ya. Ini adalah patih jadi ya, kepala burung ya. Ini masih bolo-bolo kiwo, ini yang untuk kiprahan juga. Ini yang kesukaan saya, tapi tadi karena keperluan saya tukar badannya tadinya ini ya, tadinya ini. Oke, nanti akan saya tata sesuai dengan urutan simpingan, karena ini tadi seadanya. Sesuai urutan simpingan. Ya, untuk perkenalkan bahwa wayang golek menak itu jarang yang minat ya. Jadi saya memang ngrumati sing ora kerumat. Nah, itu moto saya seperti itu. Nah, ini adalah buto babrah, atau bisa juga buat kolo ya, buto kolo. Ya, proses kalau di wayang kulit adalah proses isis wayang. Nah, ini rojo lam daur ya, ini bolo tengen, atau kita sering lihatnya adalah patok atau wayang yang paling ujung sendiri di simpingan, yang paling gede. Ini juga kalau di wayang kulit bima. Kalau payungan atau yang mau selesai itu ya, tariannya mau selesai, bisa pakai ini ya. Nah, ini tadi yang dijelaskan di sini pasti ada ya, ini ada jamur-jamurnya, bisa disikat di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan ratusnya, atau nanti untuk cara untuk ngasih minyak pusakanya agar kayunya lebih awet. Nah, ini pendito buto. Saya campur saja ya, karena mungkin nggak muat lokasinya atau tempatnya sempit, jadi seadanya. Di atas bawah aja. Kalau yang atas bolo kiwo, bawah bolo tengen. Nah, ini Sri Wong Agung Jayengkrana, dan ini merupakan wayang masem yang sudah saya betulkan ya. Saya tambahin kerantil kalau di saya, atau anting, dan juga ini sudah pernah dicat ulang yang kurang pas, tapi masih masem, namanya masem, kelihatannya tetap masih hidup. Ini cat-catannya masem, dan ini jodohnya Wong Agung Jayengkrana, tapi yang saya rasa ini kayak
bentuk-bentuk sentoloan, bukan kebumen ataupun kebumenan yang sudah lawas. Karena matanya masih ke bawah, masih ada pahatan matanya. Kalau yang sekarang itu lurus kebanyakan nih, bisa dibedakan ini lurus ya, nggak ada pahatan untuk yang seperti ini. Ini juga merupakan wayang lawas atau wayang masem lah kalau menurut saya, belum begitu lawas banget ya. Kalau yang lawas banget nanti ada yang Umar Moyo punya saya ya, itu juga ditaksir sama Pak Hernot, Pak Nonot ya, sorry, itu dosen isi Jogja. Nah ini jodohnya ini, tapi ini saya belum punya awaknya, hanya irah-irahannya saja. Oke. Yang ini masih merupakan baru, dia keluarin lagi mas. Ya, ini Raja Kuari, Raja Kuari. Ya, mukanya atau wondonya itu seperti wondo Pate Bestak. Nah, tapi ini Raja Kuari. Kalau nggak ada Pate Bestak, ini jadi Pate Bestak pun juga bisa. Tapi ya setidaknya jangan kalau ada. Nah, ini bentuk aden-aden ya. Kalau saya ini biasanya untuk anak-anak atau keluarga dari Rojongrum ya. Ciri-cirinya di sini kalau saya perhatikan adalah ciri dari kuluknya. Contoh ini bisa untuk Rojongrum, tapi bisa untuk keluarga Ngerum ini juga ya, dari bentuk mahkotanya. Nah, bisa dibedakan. Nah, ini juga bisa sebenarnya yang tadi. Sini coba. Nah, ini juga bisa buat Ngerum. Ya, ini bisa buat Ngerum. Ya, ini Umar Madi, Rojo Umar Madi, ini juga masem. Bisa dilihat dari setannya. Ya, dari sandangannya pun masem. Atau udah rusak, saya mau bilang juga sayang ya, karena awas itu bagusnya atau senengnya saya itu enggak diapa-apain. Ya, ini Rojo Suryo Alam ya, ini bisa buat Rojo Suryo Alam atau yang lainnya. Kalau nggak ada juga ini bisa buat Rojo Rohan Bulangge, tapi kurang tua. Kalau Bulangge itu harusnya ada brewoknya lebih gede, tinggi. Nah ini juga anak Wong Agung Jayeng Rono, ini Raden Iman Suwongso ya. Ini Janokonya atau Arjunanya wayang golek ya, jadi ganteng. Nanti akan saya. Nah ini merupakan dagelan khas juga. Ini namanya Cah Guplo. Cah Guplo, halo. Halo para pemirsa, jangan lupa subscribe, subscribe yo, Nyong Cah Guplo. Subscribe dan like, jangan lupa komen. Ya ini nggak masuk simpingan, ini merupakan dagelan juga. Nih ini bolo tengen, ini buat siapa? Nah saya lupa nih, siapa? Ayo coba. Ini sentiaki namanya black. Nah ini sabetan, untuk sabetan juga enak, atau untuk perang ya. Ini sentiakinya wayang golek ya.
Ini mertua Wong Agung Jayeng Rono ya. Ini masih bagus juga, masih baru kelihatan catnya. Ini begawan atau kiai atau ustad atau religiawan. Nah, ini kelanan juga sama kayak tadi modelnya, tapi ini kelana merongos, dan ini ada yang negara-negara merongos semua, ada yang negara pakai siung semua kalau negara-negara buto ya. Ini yang merongos semua juga ada. Dan nanti saya sih pinginnya ada punya per negara punya wayangnya, tapi lihat juga pendanaan kembali lagi. Yang pasti satu-satu aja dulu punya, bisa buat jalan untuk beberapa lakon walaupun masih serambahan, tapi watak dan itunya sama. Ini juga bisa untuk kiprahan. Ya, sekali lagi ini harus sering-sering dibuka karena banyak kecoa, renget atau apa dan lainnya, tikus, karena ini bahan-bahannya kain dan kayu. Ini Raden Umar atau Umar Moyo Muda. Jalannya nah, itu jalannya kayak gitu ya. Ini wayang security ya, nanti yang saya masih rencana akan menampilkan wayang buruh ya, tapi nggak tahu yang rekam siapa nanti, live YouTube atau bagaimana. Ini security Sugeng ya. Tunggu penampilan saya, tunggu penampilan saya ada nih nyunyuknya. Namanya tunggu angel ngomongnya ini, susah ngomongnya ini, jadi dalangnya juga susah ngomongnya ya. Nah, ini Sugeng akan jadi tren di wayang buruh, baru gagasan ya. Ini putren, ini juga buat emban atau yang parekan biasanya yang keluar pertama. Nah, ini patih bestak ya, patih bestak ya. Ini patih kalau di wayang kulit itu seperti Sengkuni. Kalau di wayang wataknya, kalau di Solo, kalau di Jogja wataknya seperti Pendita Durna, licik ya, licik. Nah, itu jalannya. Nanti akan saya tata dulu. Ini juga begawan. Nah, bental jemur bisa, itu bisa. Saya usahakan bisa sesuai sintingan ya. Ini adalah Darutio. Nah, Raden Darutio bisa
bisa, ini juga bisa. Untuk tadi Jayusman ini bisa, ini juga anak Jayeng Rono, wayang gagah alusan-alusan. Nanti saya tata yang benar. Ini patih ya, ini sebenarnya bisa patih kiwo, bisa patih tengen, tapi ini kayaknya bukan patih, ini patihan. Nah ini marmadi ya, ini marmadi sama kayak yang tadi. Dan ini kebetulan ini dulu wayang punya saya, pertama kali saya punya ya, dan saya sudah diganti duit dulu buat makan sama Mas Sambowo. Jadi ini punya Mas Sambowo. Ini buta ya, buta tadi balik buta. Nah, buta berundung bisa, yang penting ini buta buat nanti kalau misalkan ada di lakon-lakon yang keluarnya buta semua, biasanya ada lakon-lakon Bedaing Jabal Kap dan sebagainya, Begawan Majusi itu di situ. Ini patih buto juga. Patih buto. Unsurnya nanti sini-sini semua. Ya, ini. Nah, ini aden-aden. Aden-aden sama seperti yang tadi ini. Ya. Bisa ada bukannya juga serambahan, tergantung lakonnya apa. Karena memang wayang golek menak itu terbatas wayangnya. Satu simpingan itu minimal itu 60 atau lebih, atau tidak boleh kurang, itu minimal paling sedikit itu 60. Nah ini Wong Agung Jayeng Rono tapi bukan punya saya. Kalau ada punya Mas Sambowo biasanya saya tulis sini sah, SAH Sambowo, siapa lupa, Herianto. Pokoknya sah itu bukan berarti bukan sah punya saya ya, buat ciri-ciri saja biar saya nggak lupa. Takutnya udah lama di saya terus saya lupa. Oh iya, ini tadi Rojo Nursewan ya, Rojo Nursewan, orang tuanya Wong Agung Jayeng Rono atau mertuanya Wong Agung Jayeng Rono. Ini juga Abdul Qadir ya, bisa. Ini juga bisa buat mertuanya Wong Agung Jayeng Rono. Oke, sambil tata. Karena ini ikut simpingan. Tadi keluarnya enggak sesuai simpingan, jadi harus ditata satu-satu. Ya, ini buta juga, buta paling gede. Ini juga bukan punya saya. Di sini saya tulis sah, bisa mendekat sah, SAH Sambowo. Saya lupa Mas Sambowo. Nih. Ini untuk Rojo Gua Barong, bisa Rojo apa, bisa yang buta besar, Surung Dayung bisa. Dan ini untuk patok juga, atau wayang paling pinggir sendiri. Masih ada? Nah
Nah ini wayang siapa nggak tahu, dan tunggu saatnya. Ini saya waktu masih kurus, sekarang juga kurus tapi pipinya bulat. Kalau ini belum dulu. Nanti tunggu selanjutnya yang bulat, pipinya agak berbeda, nanti saya jejerkan. Ini wayang karakter ya, bukan wayang pokok. Ini nggak ada juga nggak apa-apa. Ini untuk kenang-kenangan anak-anak saya besok kalau saya sudah tua, sudah nggak ada. Ini bisa buat kenang-kenangan anak-anak atau anak turun saya, cucu-cucu segala macam. Ini Mbak ya, belum Mbak ganteng. Ketawa itu. Nah ini wayang-wayang rusak yang belum saya benerin. Sebenarnya yang tadi itu kira-kiraan yang tadi itu mang kira-kiraan yang tadi. Nah, ini juga masih irahan. Banyak kan soalnya wayang kalau yang sejenis itu biasanya bisa sediain irah-irahannya saja, terus awaknya itu bisa silih yang lain. Jadi misalkan pentas itu tinggal ganti kepalanya saja, tetap masih bisa pakai. Yang penting simpingan itu juga masih ada. Ini marmoyo. Ini juga lawas masem. Saya ada marmoyo 3, yang satu terhitung baru, yang ini masem, yang satunya lawas. Ini juga masem yang udah di cat ulang tapi nggak benar. Tapi karena saya hanya dikasih, ini saya mau catin lagi, sayang ya. Ini wayang-wayang lawas yang saya dapat ya, jadi dikasih saya terima. Saya mau ganti, saya cat ulang atau gebal, istilah wayang kulitnya. Saya masih sayang. Nah ini wayang rojo gajah. Nah, ini sudah patah, ini perlu diganti. Ini rai gajah, ini yang buat lakon-lakon yang berkepala hewan semua. Ini juga buat patok kanan juga bisa, kalau nggak ada lamdaur atau pas dipakai. Kalau enggak juga buat nomor 2 di kiri. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan, bisa disut ke sini. Ini adalah Umar Moyo yang lawas. Ini saya dapat dari daerah Tangerang ya, dari daerah Tangerang. Yang punya itu anak SMP atau SMA. Ya, katanya mau dibuang, terus saya lihat ada. Dan ini dulu belinya cuman sekitar, karena hanya ngasih uang jajan aja ya. Dan ini sangat-sangat sepuh ya, sama tua. Kayunya juga keras banget. Ininya juga seperti ini badannya. Dan ini dari sekian banyak, ini adalah yang paling tua menurut saya. Dilihat dari cat-catannya, dilihat dari bahan kayunya. Dan ini garapannya agal sekali, agal atau kasar, tapi dilihat bagus ya, dilihat kayak hidup. Nah itu wayang Marmoyo. Yang ini yang ditaksir sama Pak Nonot Jogja. Masih ada? Habis? Ya itu habis. Dan ini wayang mabuk yang kemarin sempat saya viralkan di status saya, dan juga saya unggah di YouTube. Oke, ini Marmoyo yang baru. Ininya topinya nggak tahu kemana, nggak ada nak. Ini Marmoyo yang baru. Saya hanya tandain di sini dari ini koin. Ini sekitar pembuatan sekitar tahun 2010. Jadi sudah 10 tahun di saya. Ya, di saya. Ya.
Oke. Sampai udah kebul. Ya. Oke. Kita akan praktekkan untuk yang tadi. Sikatin wayangnya. Sikatnya kemana? Tahu. Jadian tadi. Ya, sini Mbak. Sini. Ayo Mbak penyeting. Ya, ini yang tadi ini harus disikat, sikat-sikat aja. Sikat sampai bersih. Ya, ini yang jamur-jamur. Terus kalau ngeratus misalkan yang jaritnya diratus aja dari atas boleh. Diratus atau dikasih asap, ya diasepin. Diasepin. Nah, yang lama itunya juga perlu banyak. Ini agar mengawetkan jarit biar nggak dimakan corok dan juga kayu. Nah, untuk cara ini ngasih, wah ininya nggak ada ya. Oh ya, ini tadi untuk yang dupa atau selain dupa boleh kapur barus, boleh apa. Ini pasti bisa dilihat di sini. Ini kita kasih dupa di sini, ya. Oh, ini masih ada sikatnya. Ya, ini biasanya disimpan di sini. Gak apa-apa disimpan untuk pengawet. Ya, sini bisa dilihat. Masker dong. Masker. Kenapa ya? Masker. Gak apa-apa. Nah, ini kita praktekkan. Praktekkan, jangan ke saya. Praktekkan. Ini disikat-sikat, sikat-sikat sampai jangan sampai ada putih-putihnya. Ini kalau misalkan kayunya belum lama atau masih basah, ini bisa jadi seperti ini. Ya, disikat-sikat. Ini tips cara untuk merawat wayang golek atau wayang kayu, atau ini juga bisa diterapkan ke selain wayang juga bisa. Nah, untuk cara pemberian ini ya, minyak ini bisa kita lepas dulu sunduknya ya. Kalau di kita itu namanya sindik atau sunduk ya. Nah, ini lepas ini bisa pakai ini. Bisa di sininya. Ya, bisa di sini. Oke. Ini karena nanti masuk ke dalam si tubuh wayang. Jadi di sini ini bisa awet. Nah, ini juga bisa dari sininya. Tapi hati-hati jangan sampai kena kain-kainnya karena ini minyak sifatnya nempel. Jadi tetap hati-hati, tapi juga harus tetap terkena semua di dalamnya sini. Ya. Ini adalah untuk pengawetkan wayang. Cara mengawetkan wayang agar nggak pangan rayap kalau di kampung. Kalau di sini biasanya kecoa banyaknya. Nah, kecoa. Nah, sini ini bisa di sini yang lubang ini bisa ditetesin untuk biar masuk ke dalam. Ya, itu cara pengawetan. Ini saya nggak diajarin siapa-siapa, tapi hanya mengaplikasikan yang biasanya
bisa buat tosan aji itu saya praktekkan untuk di kayu. Nah, seperti itu. Oke guys ya. Dari saya mungkin ini bisa di-shoot dulu, Pak. Iya, di-shoot semua dari sono jalan ke sini pelan-pelan. Ya, ini adalah salah satu atau beberapa koleksi saya, dan juga masih ada titipan punya sedulur tua ya, Mas Sambowo. Ya, Depok, dalang terkenal, dalang seniman besar ya. Depok ya, titip yang ada yang masih titip di saya ada beberapa. Nah, cara pasangnya sama ya, begini. Dan ini kalau pas dipasang, ini enak bunyinya. Karena salah satu uniknya pas pasang wayang itu bunyi di dalam pementasan. Retek, retek. Nah, itu ada kepuasan tersendiri. Oke. Ya, itu saja. Ini Rojo Tanus tadi belum dijelaskan. Ini adalah Rojo Tanus dan Tam Tanus. Harusnya ada dua. Ini kembar seperti ini. Bedanya bisa hanya di sini. Ya, ini ada yang begini, ada yang lurus ya. Itu Tam Tanus. Rojo kembar. Salah satu Rojo kembar Patang Puluh. Rojo Sewu kembar Patang Puluh. Sorry, maaf. Nah, itu adalah wayang golek pena Kebumen. Cara-caranya, jika ada kekurangan, ada penasaran, bisa langsung komen, like, dan jangan lupa subscribe untuk channel Ki Tukijo Hadi Kusuma. Ki Tukijo Hadi Kusuma ini nama saya, dan ini hanya untuk gaya-gayaan saja, karena sampai saat ini juga belum pernah pentas yang besar, karena saya juga bukan dalang, tapi hanya merumati barang-barang leluhur, peninggalan leluhur, merumati sing ora kerumat. Nah, karena wayang golek Kebumen itu jarang yang minat, jarang yang ada orang yang mau merawatnya, dan saya di sini berusaha untuk merawatnya, dan akan saya turunkan kepada anak-anak saya caranya sebisa-bisa saya untuk mengajarkannya memelihara atau merumat tinggalannya leluhur kita. Salam budaya dari kami, dari kami keluarga besar Ki Tukijo Hadi Kusumo mengucapkan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankannya. Sugeng siang, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di pandemi corona ini, dan tetap dalam keadaan suka dan cita. Walaupun keadaan sulit, kita tetap berusaha untuk tetap bisa semangat agar virus-virus tidak mampu untuk mendekati raga kita. Jiwa yang sehat, di dalam raga yang sehat tergantung jiwa yang sehat juga, gitu ya Mbak ya. Ya, itu penyuntingnya yang anak saya yang pertama, dan tadi juga ibunya. Jadi ini tetap di rumah aja ya, karena kita yang kerja tadi itu hanya keluarga saja ya. Nah, ini, dan tetap di rumah saja. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, 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 rahayu. Salam budaya.